Jangan pergi lagi, Nana. Di sekolah, Naren dan Nela tengah menunggu jemputan. Tanpa sengaja mereka melihat berita yang menayangkan jatuhnya pesawat milik keluarganya. Dek, terkejut, mata bulat mereka membola melihat berita itu. Nela dan Naren saling berpandangan dengan mata yang berkaca-kaca karena mereka tahu jika Ipan akan pulang hari ini. Lah, pesawat Nana jatuh, ucap Naren sambil menahan tangisnya. Hiks, Nana, ucap Naila. Mereka berpelukan sambil menangis satu sama lain, sehingga membuat satpam di sana mengernyit melihat dua bocil itu. Kembar, kenapa kalian menangis? Tanya satpam itu. Hiks, pesawatnya jatuh, Pak, ucap Naila menangis sesegukan sambil menunjuk televisi. Iya, pesawatnya jatuh, semoga semua penumpang masih bisa selamat, ucap satpam itu yang tidak mengetahui siapa mereka. Hiks, apa mereka masih bisa selamat, Pak? Tanya Naren penuh harap sambil menghapus air matanya. Sepertinya nggak ada yang selamat, nak. Pesawatnya meletus dari ketinggian, ucap satpam itu. Bukannya tenang, Naren dan Nela semakin menangis dan meraung, sehingga membuat satpam itu panik dan berusaha menenangkan mereka hingga Pak Sakti datang untuk menjemput. Nona, tuan kecil, panggil Pak Sakti terkejut melihat mata sembab Naren dan Nela. Yuk kita pulang, nak. Nana sudah ada di rumah, sambungnya tersenyum. Dek, tangis mereka berhenti mendengarkan ucapan Pak Sakti. Mata mereka meminta sebuah jawaban, jangan sampai ada dusta di antara mereka. Bapak serius? Yuk kita pulang, ucap Pak Sakti menaikkan mereka satu persatu ke atas mobil. Hiks, Bapak jangan bohong. Tadi Lala lihat dan mendengar sendiri jika pesawat kita jatuh. Hiks, Nana, ucap Naila kembali menangis sambil memeluk Naren. Pria kecil itu mengusap kepala Naila dengan lembut walaupun ia juga menangis saat ini. Bapak jangan bohong, itu dosa loh, ucap Naren sesegukan. Astaga tuan kecil, kenapa Bapak harus bohong? Nona Ipana memang sudah di rumah, ucap Pak Sakti tersenyum. Seisi rumah bahkan sempat panik dan ikut menangis karena berita ini. Walaupun Ipana gadis yang dingin, namun ia memiliki hati yang begitu baik dan tulus, sehingga semua asisten rumah tangga begitu menyayangi gadis cantik itu. Hiks, Lala gak mau Nana pergi lagi, Naren. Lala gak mau, ucap Naila menangis di dalam pelukan Naren. Naren juga gak mau. Lah, kita berdoa saja yuk, semoga Nana baik-baik saja, ucap Naren sambil menahan tangisnya. Mereka mengangkat tangan dan berdoa untuk keselamatan Ipana dan keluarganya. Pak Sakti tersenyum, didikan keluarga Dirgantara memang begitu bagus, mengutamakan tingkah laku dan kedekatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan dua bocil ini ketika nona muda benar-benar menaiki pesawat itu, batin Pak Sakti dengan mata yang berkaca-kaca. Tak lama mobil memasuki pekarangan rumah, Naren dan Nela segera turun dan berjalan pelan menuju pintu utama. Sambil menahan tangis agar tidak terdengar, mereka sedikit takut untuk masuk ke dalam rumah. Dua bocil itu tidak bisa membayangkan bagaimana jika mereka pulang dan Ipana tidak ada di rumah. Lala takut masuk, ucap Naila menahan tangisnya. Naren juga lah, ucap Naren menggenggam tangan Naila dengan erat. Ceklek, pintu terbuka dan mengejutkan mereka berdua, dan yang lebih membuat terkejut lagi ketika melihat siapa yang tengah membuka pintu itu. Hiks, Nana, teriak mereka langsung berlari memeluk Ipana dengan erat. Hiks, Nana jangan pergi lagi, ucap Naila menaris. Nanti sudah pulang, sayang, ucap Ipana juga ikut menangis sambil memeluk dua bocil itu. Naren gak mau Nana meninggal, ucap Naren sesegukan. Nana sudah di rumah sayang, Nana gak kemana-mana, ucap Ipana melepaskan pelukannya dan menatap dua bocil itu dengan lekat. Yuk kita masuk, Nana membawa banyak coklat dan kue dari berbagai negara. Bocil mau, ucap Ipana tersenyum agar bisa menghentikan tangis dua bocil itu. Gak mau, kami cuma mau Nana aja. Tangis mereka kembali pecah dan memeluk Ipana dengan erat. Hei, Nana sayang kalian, ucap Ipana kembali meneteskan air matanya. Hiks, kami juga sayang Nana, ucap mereka kompak. Seisi rumah terharu melihat pemandangan yang begitu menguras air mata itu. Ipana segera mengajak mereka untuk pergi ke kamar dan bersih-bersih terlebih dahulu. Dua bocil itu menginterogasi Ipana layaknya orang dewasa bertanya. Ipana menjawab pertanyaan mereka satu persatu tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sungguh, Naila dan Naren sama seperti ia dan Pajri waktu kecil dulu. Nana, jangan pergi lagi ya.
Lala gak mau Nana kemana-mana, ucap Nela mengusap pipi Ipana dengan lembut. Iya sayang, setelah ini Nana hanya di rumah dan bermain sama Lala dan Naren, ucap Ipana tersenyum. Mereka segera keluar dari kamar dan menuju meja makan. Di sana Karenja tengah memakai celemek dan memasak ayam goreng untuk dua keponakannya. Angkel ngapain? Tanya Nela berbinar. Angkel lagi masak ayam goreng untuk keponakan Angkel, ucap Karenja tersenyum. Wah, untuk Lala dan Naren dong. Terima kasih Angkel, ucap Nela senang. Sama-sama sayang, ucap Karenja tersenyum. Ipana duduk di tengah antara Naren dan Nala yang tengah bermanja dengannya. Angkel, kalau Lala besar apa Angkel mau menikah dengan Lala? Celutuk Nela membuat Ipana tersedak ludahnya sendiri. Hah? Lala sayang, maaf ya Angkel kan mau menikah dengan Nana, ucap Karenja memasang wajah sedihnya. Ya, padahal Lala sayang sama Angkel, tapi kalau untuk Nana gak apa-apa deh. Tapi kalau untuk orang lain Lala gak mau, ucap Nela membuat Ipana dan Karenja tergelak. Jadi boleh kan kalau Angkel menikah sama Nana? Tanya Karenja tersenyum. Boleh kok, ucap Nela dan Naren kompak. Ayam sudah matang, Ipana menyuapkan dua bocil kembar itu bergantian, ditambah dengan Karenja. Siang itu mereka terlihat seperti keluarga kecil yang tengah makan bersama. Sayang, belum lagi punya anak aku udah merasa senang banget. Apalagi kalau kita punya sendiri, begini aja aku udah merasa bahagia, bisik Karenja tersenyum. Blus, pipi Ipana merona mendengarkan ucapan Karenja. Ia hanya tersenyum dan salah tingkah sambil menyuapi keponakannya. Jangan ngomong seperti itu di depan anak-anak. Ingat keponakanmu bukan anak sembarangan, ucap Ipana lirih dengan wajah yang masih bersemu. Baiklah, Karenja tersenyum senang dengan wajah yang ikut merona. Siang hari itu mereka habiskan dengan bercanda sambil melepaskan penat bersama yang lain, hingga bocil kembar itu terlelap sambil memeluk kaki Ipana. Sayang, panggil Karenja lirih, setelah semua orang mulai beranjak kembali ke kamar masing-masing. Iya Bi, ada apa? Tanya Ipana mengelus rahang tegas Karenja dengan lembut. Aku begitu merindukanmu, ucap Karenja merebahkan kepalanya di bahu Ipana. Aku sudah di sini Bi, kita bisa bertemu setiap hari lagi, ucap Ipana mengelus kepala Karenja. Aku bisa gila kalau kamu beneran ada di sana sayang, ucap Karenja tercekat. Terus, Ipana merasakan sesuatu menetes dan terasa hangat di lengannya. Apa kamu nangis Bi? Tanya Ipana heran. Aku gak kuat sayang, ucap Karenja semakin lirih. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang kau berikan kepadaku, batin Ipana. Mereka hanya terdiam tanpa menyadari jika Fajri telah berdiri di sana dan menyaksikan pemandangan itu. Semoga pilihan kamu benar sayang, dia memang laki-laki yang pantas untukmu. Untuk kali ini abang biarkan kalian seperti itu, jangan harap besok masih bisa berpelukan lagi, batin Fajri tersenyum.